Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divano Raffinabil Irawan dari kelas C, Mata Studi Pengantar Bisnis, Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya. Dan di sini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang saya buat yang berjudul Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran guna meningkatkan ekonomi Indonesia dari segi perpajakan. Baik, langsung saja masuk ke pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak destinasi untuk berwisata bagi para turis mancanegara maupun turis lokal sendiri. Destinasi pilihan turis yang menjadi unggulan Indonesia dan sering dikunjungi oleh turis lokal hingga turis mancanegara ialah hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan apabila terdapat turis yang mengunjungi suatu tempat atau daerah untuk berwisata, sudah semestinya mereka akan menyewa kamar hotel untuk tinggal sementara, serta mengunjungi restoran-restoran yang ada di daerah tersebut. Akibat dari hal tersebut, akan banyak terjadi transaksi di dalamnya, yang mana dari situ dapat dikembangkan dengan cara memungut pajak yang dapat ditingkatkan tarifnya. Rancangan peningkatan tarif pajak pada hotel dan restoran di destinasi pilihan ini bukan sekedar rancangan aturan yang dibuat tanpa adanya dasar, melainkan rancangan aturan ini dibuat berdasarkan data yang ada, yang mengatakan bahwa sebagian besar turis yang berwisata memiliki potensi keuangan yang tinggi. Dalam hal ini memiliki artian bahwa kebanyakan turis sudah menyediakan dana khusus untuk berwisata dan tentunya para turis diharapkan akan banyak melakukan transaksi di sana. Berdasarkan norma tersebut, didapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa urgensi dari strategi peningkatan tarif pajak hotel dan restoran? Yang kedua, apa dampak dari strategi peningkatan tarif pajak hotel dan restoran apabila berhasil diterapkan? Yang ketiga, apa yang menjadi faktor suatu destinasi dapat dikenakan peningkatan tarif pajak hotel dan restoran? Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan, yang mana pada pembahasan ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu poin A, urgensi dari strategi peningkatan tarif pajak hotel dan restoran. Poin B, dampak dari strategi ini setelah berhasil diterapkan. Poin C, faktor suatu destinasi dapat dikenakan rancangan ini. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan poin A. Melihat kondisi Indonesia sekarang yang semakin ke sini semakin bertambahnya utang negara yang ada, oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera merancang strategi guna meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal inilah yang menjadi urgensi dari strategi peningkatan tarif pajak hotel dan restoran ini. Walaupun untuk saat ini, hotel dan restoran sudah dikenai pajak dengan tarif sebesar 10% untuk masing-masingnya, tetapi angka ini dapat dinaikkan mengingat larisnya destinasi wisata di Indonesia. Terkait destinasi hotel dan restoran yang akan ditingkatkan tarif pajaknya, tentu saja pemerintah harus mengamati dan menyeleksi daerah mana saja yang seharusnya dikenakan peningkatan tarif pajak ini. Bukan tanpa alasan, tetapi apabila pemerintah salah sasaran dalam menerapkan strategi ini, tidak sesuai pada kondisi dan situasinya, maka bisa terjadi berkurangnya turis ke daerah tersebut akibat dari kenaikan tarif pajak ini. Seperti contohnya, menurut pendapat saya, dari pertimbangan berbagai aspek, Kota Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kota Bandung adalah beberapa daerah yang cocok untuk diterapkan rancangan ini. Alasannya karena ketiga daerah tersebut memiliki potensi berupa banyaknya destinasi wisata yang indah dan menarik banyak turis lokal maupun asing. Serta daerah tersebut juga memiliki banyak faktor pendukung lainnya, seperti adat istiadat yang unik dan menarik, suhu rendah yang akan membuat para turis betah, harga yang terjangkau, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan poin B. Dimulai dari dampak positif yang akan terjadi apabila rancangan ini berhasil diterapkan tepat pada kota atau daerah yang berpotensi adalah tentunya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut karena berdasarkan data yang ada, pada daerah dengan destinasi wisata unggulan, pajak hotel dan restoran ini adalah salah satu penyumbang pendapatan asli daerah terbanyak. Selanjutnya adalah dampak negatif yang berkemungkinan terjadi akibat penerapan rancangan ini, yaitu terjadinya penurunan jumlah turis lokal maupun asing ke daerah tersebut. Apabila terjadi penurunan jumlah turis, hal ini akan sangat merugikan para UMKM yang berada di daerah tersebut. Adapun dampak yang terjadi apabila rancangan ini tidak terrealisasikan, yaitu perekonomian Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan dari segi perpajakan. Sekalipun ada
seharusnya pajak dapat dikembangkan untuk berbagai sektor, terutama sektor unggulan Indonesia, yaitu sektor pariwisata. Dan yang terakhir, masuk ke pembahasan poin C. Strategi pemerintah menggunakan peningkatan tarif pajak hotel dan restoran ini tak bisa sembarangan diterapkan pada kota atau daerah tanpa adanya pertimbangan terkait faktor-faktor pendukungnya. Tentu saja, terdapat berbagai faktor yang harus dilihat sebagai acuannya. Faktor tersebut yaitu beberapa di antaranya tergantung pada tingkat pengunjung yang cukup tinggi, memiliki banyak potensi destinasi wisata maupun kuliner, memiliki ciri khasnya masing-masing, yang dapat menarik turis tentunya, seperti suhu yang dingin, harga terjangkau, dan adat istiadat yang unik, serta memiliki tingkat pembangunan yang memadai bahkan maju. Kesimpulannya, penting bagi pemerintah untuk menerapkan rancangan peningkatan tarif pajak hotel dan restoran ini sebagai strategi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dari segi perpajakan. Saya sendiri setuju dengan adanya rancangan ini karena jika ditinjau dari dampak positif dan negatifnya, lebih dominan dampak positif yang akan memajukan Indonesia serta dampak negatif yang masih bisa diminimalisir kejadiannya. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya, izinkan saya untuk mengutip kata-kata dari Benjamin Franklin, dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.